warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica dari kelas pendalaman IPS 3 dengan NIM 1804801 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Sumardi MPD dan Bapak PD Muhammad Setiadi MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Please keep on watching. Teman-teman, kita akan membahas materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Diharapkan setelah mendengarkan materi ini, teman-teman bisa mengetahui sejarah lengkap mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana sih cara Jepang bisa masuk ke Indonesia dan disambut baik oleh bangsa Indonesia. Dan juga teman-teman diharapkan bisa mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Serta teman-teman bisa mengetahui organisasi-organisasi bentukan Jepang. Teman-teman semua, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Pintar. Kita membahas materi tentang penjajahan bangsa Spanyol dan Portugis di Indonesia. Untuk minggu ini, kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mari simak videonya. Pembahasan mengenai materi pendudukan Jepang di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pertempuran Belanda dan Sekutu Jepang bermula ketika Jepang melakukan pengeboman di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, tepatnya di Pearl Harbor, di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan-serangan Jepang ini terus diluncurkan ke beberapa daerah kekuasaan blok sekutu Belanda yang menyebabkan blok sekutu mundur dari daerah jajahannya, salah satunya Indonesia. Pada bulan Januari 1942, Jepang mendarat di Ambon dan berhasil menguasai daerah Maluku. Pada tanggal 12 Januari 1942, Jepang berhasil menguasai daerah Tarakan, Balikpapan, dan Sumatera. Pada bulan Februari tahun 1942, Jepang berhasil menyerang kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu ibu kota di Batavia. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jenderal Hitoshi Imamura dan pasukannya mendarat di 3 tempat. Yang pertama Banten, yang kedua Indramayu, dan yang ketiga sekitaran Bojonegoro. Sekutu Jepang terus menyerang pusat-pusat kekuatan Belanda di Batavia. Akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia resmi jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Sekutu Jepang dalam perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Belanda diwakili oleh Jenderal Terporten dan Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia yaitu dengan membuat propaganda. Propaganda yang pertama yaitu Jepang mengaku saudara tua dari bangsa Indonesia. Nah, di dalam propaganda tua ini, Jepang berjanji untuk membebaskan Asia dari penindasan bangsa Barat. Propaganda yang kedua yaitu Jepang membebaskan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Belanda maupun bahasa Jepang. Yang ketiga adalah Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya setelah menyanyikan lagu wajib Jepang yang berjudul Kimi ga Yo. Dan juga Jepang memperbolehkan bendera merah putih berkibar bersebelahan dengan bendera Jepang yang disebut dengan Hinomaru. Yang keempat, Jepang membentuk gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Gerakan 3A yang pertama adalah Nippon Pemimpin Asia, kedua Nippon Pelindung Asia, dan yang ketiga Nippon Cahaya Asia. Yang kelima adalah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tentu dengan mendengar alasan seperti itu, bangsa Indonesia sangat senang sekali. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pembagian wilayah masa pendudukan Jepang dibagi menjadi 3 wilayah militer. Yang pertama, wilayah militer 1 meliputi seluruh Jawa dan Madura yang disebut dengan Gunseibu. Wilayah 1 diperintah Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jakarta dan dipimpin oleh Panglima Hitoshi Imamura. Yang kedua yaitu wilayah militer 2 meliputi seluruh Sumatera berpusat di Bukit Tinggi dan diperintah oleh Angkatan Darat ke-25 di bawah pimpinan Panglima Jenderal Tanabe. Wilayah militer ketiga meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Wilayah ini diperintah Angkatan Laut dan berpusat di Makassar, di bawah pimpinan Panglima Laksamana Maeda. Yang kedua adalah pembentukan pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil ini terdiri dari Shu atau Karisdenan, Si atau Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, Aza Dusun, dan pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang biasa dikenal sebagai RT atau rukun tetangga.
Yang selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama di bidang politik. Yang pertama ada membubarkan seluruh organisasi pergerakan nasional kecuali MIAI, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia. Yang kedua adalah struktur pemerintahan militer terdiri dari 3, yaitu Gun Shireikan, Gun Seikan, dan Guseibu. Yang ketiga adalah pemerintahan sipil wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan atau shu. Setiap keresidenan terdiri dari kota praja atau shi, kabupaten atau ken, kawedanan atau gun, kecamatan atau son, dan kelurahan atau ku. Yang keempat adalah membentuk berbagai organisasi propaganda dan juga organisasi semi militer dan militer. Yang kelima adalah memasukkan tokoh Indonesia dalam struktur pemerintahan Jepang. Yang selanjutnya adalah kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah semua harta benda dan perusahaan perkebunan milik Belanda disita, dan beberapa perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transport langsung dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua adalah jenis perkebunan yang tidak berguna dibatasi dan dimusnahkan, dan diganti dengan bahan makanan seperti teh, kopi, tembakau yang diganti oleh tebu untuk pembuatan gula. Yang ketiga adalah Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kina. Yang keempat adalah Jepang hanya memperbolehkan untuk menanam pohon karet dan kina saja karena itu merupakan salah satu kepentingan perang. Sedangkan penanaman teh, kopi hanya untuk kepentingan kenikmatan saja. Menurut Jepang seperti itu. Yang kelima adalah melakukan kewajiban kerja paksa atau romusa. Dan yang keenam adalah melaksanakan sistem ekonomi autarki. Yang selanjutnya adalah kebijakan Jepang dalam bidang sosial budaya. Yang pertama adalah Jepang membentuk tonarigumi atau pembentukan rukun tetangga. Kedua adalah melakukan eksploitasi manusia dalam bentuk romusa. Yang ketiga ada pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sekolah dasar yang disebut dengan Gokumin Gakko diperuntukkan oleh semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Yang keempat adalah melakukan Japanisasi, salah satunya dengan melaksanakan Seikerei. Seikerei adalah penyembahan kepada Dewa Matahari. Yang selanjutnya adalah organisasi bentukan Jepang yang berbasis sosial kemasyarakatan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Gerakan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3 ini diketuai oleh M.R. Syamsuddin pada tanggal 29 Maret 1942. Yang kedua adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, dibentuk tanggal 16 April tahun 1943. Putra ini dibentuk oleh Soekarno-Hatta yang bertujuan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang di dalam perang. Yang ketiga adalah MIAI dan Masyumi. MIAI adalah Majelis Islam A'la Indonesia. Tujuan MIAI ini yaitu untuk memobilisasi umat Islam Indonesia untuk membantu perang. Yang selanjutnya adalah organisasi bentukan Jepang, terbagi menjadi 2, yaitu organisasi semi-militer dan juga organisasi militer. Organisasi semi-militer yang pertama adalah Barisan Pemuda Asia Raya, yang diresmikan tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Yang kedua adalah Seinendan. Seinendan adalah organisasi kumpulan pemuda berumur 14-22 tahun yang dilatih sebagai tenaga cadangan untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. Yang ketiga adalah Keibondan. Keibondan ini merupakan organisasi pemuda bentukan Jepang dengan umur anggota 23-25 tahun yang dipergunakan Jepang di bidang keamanan. Yang keempat adalah Barisan Pelopor. Barisan Pelopor ini didirikan pada bulan November 1944. Melalui barisan ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang, sehingga siap membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Yang kelima adalah Fujinkai atau Barisan Wanita. Dibentuk pada bulan Agustus 1943, anggotanya adalah wanita berusia 15 tahun ke atas. Tujuannya adalah untuk membantu tentara Jepang dalam perang dan bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Yang keenam adalah Hizbullah. Hizbullah ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1944 yang beranggotakan pasukan sukarelawan pemuda Indonesia yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Jawa Hokokai yang diketuai oleh Gun Seikan. Jawa Hokokai ini dibentuk untuk menghadapi Perang Pasifik dan membantu Jepang dalam perang. Yang kedua adalah organisasi militer. Pertama ada PETA atau Pembela Tanah Air. PETA ini dibentuk tanggal 3 Oktober 1943. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Indonesia apabila tentara sekutu menyerang.
Pembentukan peta ini dilakukan atas perintah Gatot Mangkupraja kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumaichi Harada pada tanggal 7 September 1943. Nah, untuk menjadi anggota peta ini, para pemuda dididik secara militer di Tangerang. Yang kedua adalah Heiho. Heiho adalah pembantu prajurit Jepang yang berusia 18-25 tahun, bertugas untuk membantu tentara Jepang. Setelah menyimak materi yang sudah tadi disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia ini bukan serta-merta untuk menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia saja, tetapi ada maksud tertentu, yaitu untuk keberlangsungan Perang Asia Timur Raya. Nah, masa pendudukan Jepang di Indonesia ini awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia karena Jepang membuat propaganda-propaganda yang menarik simpati bangsa Indonesia untuk menyambut baik mereka. Memperbolehkan menyanyi lagu Indonesia Raya, memperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih, dan sebagainya. Namun lama-kelamaan Jepang mulai menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Jepang melakukan sistem kerja paksa atau Romusa yang menyebabkan sumber daya manusia di Indonesia mengalami gizi buruk dan juga bahkan sampai tewas. Namun di sisi lain, adanya badan semi militer bentukan Jepang ini sangat membantu Indonesia dalam pembentukan kekuatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia sudah selesai. Dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf juga jika materi kurang lengkap. Bisa teman-teman eksplor kembali lagi ya. Terima kasih untuk bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dr. Haji Sumardi MPD dan juga Bapak Pidi Muhammad Setiadi MPD yang sudah membersamai saya dan teman-teman di kelas pendalaman IPS 3 selama 1 semester ini. Semoga keberkahan selalu menghampiri Bapak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel gue.